suami bawa 3 istri atau gimana Pak? Masya Allah. Kalau bismillah, kalau ibu-ibu kita pada soleha semua, masa depan jadi baik ya. Besok atuh yuk tambah deket sama Allah. Udah capek tahu ngejar yang kita suka melulu. Jujur ya, jawab pertanyaan ini. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah punya keinginan? Punya. Allah juga ingin kita bahagia, kita selamat. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kok udah sering ngejar yang kita suka, masih gampang kecewa? Maka renungannya sederhana Bu, perlu berapa kali patah hati lagi? Ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih standar bahagianya yang kita suka terus. Contoh ya, anak-anak lah Bu, sukanya makan permen, es krim, coklat. Tapi kalau kebanyakan nanti sakit gigi. Pas udah sakit gigi masih minta dibeliin permen, ibu kasih gak permennya? Ngambek si anak, dasar mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa permen aja gak dikasih? Ibunya ditanya sama tetangga, ibu kok gak beliin permen? Ibu benci ya sama anak ibu. Karena benci atau karena sayang? Tapi karena bagi si anak kecil bahagiaku adalah permen, maka ketika dia sedang ditolong pun dia ngerasa menderita. Sama Bu, kadang kita juga kayak gitu. Ya Allah, saya tuh baru bahagia kalau dia yang jadi jodoh saya ya Allah. Saya baru bahagia kalau saya keterima di perusahaan itu. Saya baru bahagia kalau saya yang kepilih jadi pemimpin. Padahal bisa jadi setelah itu terjadi, malah tambah jauh dari Allah. Coba Bu, ada orang pengen maksiat, bisa gak jadi gara-gara gak punya duit tuh. Berarti bisa jadi gak punya duitnya dia tuh pertolongan dari Allah. Cuman karena bahagia dia adalah duit, jadi ketika gak dapat duit, malah itu jadi penderitaan. Kita sih bahagianya bukan yang Allah suka, bukan yang kita suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik buat kita. Kita mah gak kenal Bu sama diri sendiri. Coba Ibu, siapa yang di sini tahu ada berapa jumlah gigi di dalam mulutnya? Angkat tangan. 32. Tapi banyakan yang gak tahu. Waktu itu ada yang jawab dengan langsung tegas, saya tahu kok 2. Emang udah gampang hitungnya ya, 1, 2, udah gampang ya. Tapi yang lain gak tahu, dan itu baru gigi. Belum jumlah rambut, panjang usus, nasib 10 tahun ke depan, gak ada yang tahu. Terus udah mah kita tidak tahu, lalu ketika Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, ya Allah tuh yang terbaik untukku tuh yang ini. Pantesan stres ya. Sama kayak anak kecil tadi, dia menganggap permen adalah kebahagiaannya, padahal permen itu yang bikin dia jadi sakit gigi. Tapi belum ngerti. Capek tidak? Ya, sok latihan ya. Semua kan berarti masih jadi ujian. Kapan baru jadi kebaikan? Kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Contoh, Bu, misalkan ibu di WA sama suami ibu, ya. Apa WA-nya kok? Is istri. Boleh kan manggil istrinya is? Oh. Kalau yang mah koko saya ada ya. Saya punya koko sepupu namanya Yang. Nama adenya Yen. Ya. Udah gitu? Is, ya, ada apa suami Bu, ya. Jangan suuzon ya. Begini is, iya uang belanja dinaikkan ya is. Wah, berapa 30 juta. Belum beres. 30 juta itu ternyata bukan per bulan, tapi per minggu. Insya Allah. Lihat, mudah ya Pak nyenengin ibu-ibu. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia. Ya. Bu, uang belanja naik 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Tadi udah dibilang, ulangi. Uang belanja 30 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian.
Kapan bisa jadi nikmat kok? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, udah itu aja. Karena akhirnya diubah uangnya menjadi pahala. Itulah nikmat. Coba uang tambah banyak dipakai maksiat, belah mana nikmatnya Bu? Paling cuma hawa nafsu yang terpuaskan, tapi hukuman Allah pasti datang. Ya, ada tadi ya. Berarti kalau ada orang pengen kaya nggak dikasih kaya, bisa jadi karena kalau dia kaya repot. Ya. Dan tidak perlu iri ya. Bismillah. Udah tenang aja. Kok tetangga tuh tasnya baru, udah nggak usah dijulitin. KW. Paling punya mertuanya. Udah. Jangan. Kalau emang pengen, minta ke Allah. Ya Allah pengen tas ya Allah. Kayak tetangga saya. Sah kok. Boleh. Walaupun banyak doa yang lebih bagus. Doa minta husnul khotimah, doa minta hidayah. Tapi boleh minta tas ke Allah. Ya Allah saya pengen tas ya Allah. Apalagi kalau ada niat akhiratnya. Biar, karena sejauh ini saya kalau ngaji udah mau musim hujan. Saya gak punya tas. Bawa Quran takut kehujanan. Pengen ada tas buat ngejaga Al-Quran. Bagus loh. Jangan kaget kalau nanti dikabul. Ya. Tapi sah minta. Jangan juli. Ya. Paling gak KW. Kenapa sih? Ya. Tenang aja. Ya. Sama aja lah Bu. Ya. Tas dan barang baru jadi rezeki kita kan 3 ya. Ingat rezeki manusia cuma 3. Ingat tidak apa saja? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, harus hafal semuanya. 1, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ya. Ini buah boleh saya makan Bu? Berarti punya saya ya. Boleh saya bawa pulang? Gak bayar kan? Ternyata sampai jalan tumpah, dimakan monyet. Ada monyet gak di Jakarta ya? Ada. Tapi misal ya. Berarti saya cuma disuruh Allah untuk nganterin pisang ini ke hamba Allah yang lain. Betul. Baru jadi rezeki kita tuh nanti. Kalau udah lewat sini. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya. Gak usah aja inilah buahnya di depan mata. Ibu di rumah ada kulkas. Di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Itu minumannya punya siapa? Punya ibu, ya nggak? Tahu-tahu ponakan pada datang ngambilin isi kulkas. Berarti jadi rezeki siapa? Sebelum lewat sini, bukan jadi rezeki kita. Atau jangan usah gitu deh. Ibu cek buku tabungan ibu. Buku tabungan ini nanti terbagi 2 Bu. Ada orang yang bisa bahagia melihat buku tabungannya. Dan ada orang yang sedih ngelihat buku tabungannya. Nah ibu yang mana kira-kira? Ya. Masya Allah. Ya. Bu, saldo di rekening ibu atas nama siapa itu? Masing-masing kan? Berarti itu rezeki ibu bisa kan ya. Tapi ternyata baru dia ngecek saldo. Hore saldo teh banyak. Tahu-tahu anak nelpon. Mah, iya deh ada apa? Aku belajar nyetir mah nabrak. Apa? Terus gimana? Iya nih harus ngegantiin. Gantiin berapa deh? 4 miliar mah. Hah? Kamu nabrak apa deh? Nabrak BMW mah 7. Milih-milih atau kalau kecelakaan teh. Ya gimana caranya milih? Ya namanya juga kecelakaan. Coba Bu, ternyata rezeki bengkel. Ini tipu ya di rekening ibu. Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki kita. Saya punya teman Bu, waktu masih di Thailand Bu ya. Dulu kami kerja bareng. Akhirnya saya buka kasino sendiri, dia akhirnya berhenti dan kerjasama dengan pacarnya. Pacarnya penari di tempat hiburan malam. Dan kalau namanya penari gak mungkin pakaiannya syar'i kayak ibu ya. Pasti kurang bahan ya. Udah gitu akhirnya mereka kerjasama bikin dapur narkoba.
Jadi entah gimana, saya tahu dia bukan lulusan kimia, tapi dia entah gimana caranya, ceritanya, dia bisa beli barang di toko-toko bahan kimia, sampai bisa jadi narkoba yang bubuk tuh, yang kokain. Itu nggak tahu siapa yang ngajarin, ya. Dan akhirnya dia jadi bandar narkoba paling besar di kota itu. Udah punya ruko, udah punya segala macam. Tapi orangnya unik tuh. Jadi dia nggak kecanduan judi, nggak main perempuan, cuman obat-obatan aja karena mau nggak mau quality control kan, ngecek barangnya sendiri udah bagus atau belum. Jadi tiap hari make, ya. Dan dia nabung, rajin menabung. Jadi dia bandar narkoba yang budiman, rajin menabung soalnya, ya. Dengan niat suatu saat saya pasti pengen pulang dan saya pengen nyenengin orang tua saya. Tuh. Tapi akhirnya skenario Allah, si pacarnya selingkuh, lari dengan laki-laki lain. Dan dia dikhianati sampai ditangkap oleh polisi di Kamboja. Bu, namanya di penjara, apalagi di luar negaranya sendiri, gak ada yang enak. Ketika dia akhirnya gak tahan, dia nego dong sama oknum yang nangkep. Oknum, saya bilangnya oknum ya, karena demi Allah masih banyak polisi yang baik. Ya, tapi ini kita lagi bicara dia ketemu yang tidak baik nih, ya. Maka nego dong, lepasin saya Pak. Bapak minta berapa? Jumlah yang diminta si oknum itu senilai dengan jumlah tabungannya selama jadi bandar narkoba. Akhirnya setelah lepas dia mikir sambil ngelamun, buat apa tuh gue selama ini nabung jadi bandar? Foya-foya enggak. Main perempuan enggak, main judi enggak. Ternyata cuma lewat doang harus jadi rezeki buat, meskipun rezeki haram ya, bagi polisi itu, bagi oknum polisi yang korup itu. Na'udzubillah. Ya. Maka gitulah Bu rezeki kamu. Belum jadi milik kita. Tenang aja. Dan pasti ada. Kalau memang harus jadi milik kita nyampe. Ini buah, jarak saya ke buah ini cuman ya nggak nyampe 1 meter. Tapi hitung jarak buah ini entah dari pohonnya belah mana nyampe ke sini. Lebih jauh mana? Jauhan saya atau jauhan buah? Buah. Sampai ke sini. Apalagi kalau ibu makan ikan, Bu. Jarak ibu ke piring cuma 1 meter. Jarak ikan nyampe piring ibu entah berenang di laut mana itu Bu. Nyampe ke piring ibu. Mateng. Rezeki mau ke mana? Iya. Ibu ngelahirin gak ada asinya Bu. Ada air susu sapi, ya. Makanya kita nggak boleh menikah dengan sapi, betul? Karena apa? Ya karena beda spesies, Bu. Saudara sepersusuan. Coba Bu ya. Ternyata sapi yang beredar di Indonesia susunya nih, ternyata sapinya nggak di Indonesia, Bu. Dari New Zealand kebanyakan. Ibu tahu nggak New Zealand di mana? Kalau ada yang tahu juga belum tentu pernah ke sana kan? Nah, tapi nyampe itu Bu ke anak-anak kita. Kayak saya bilangnya anak-anak kita seolah saya menikah sama ibu gitu. Salah sebut ya. Ke anak-anak nyampe kan? Coba Masya Allah. Coba jawab pertanyaannya. Itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya Bu, tapi bukan susu, air susunya. Susunya emang gak gantung di sapinya. Digocek kan? Maaf Bu ya, biar ibu gak tegang. Tapi bener kan, nyampe udah jadi rezekinya. Gak mungkin enggak. 1, yang dimakan jadi kotor. 2, yang dikenakan lalu jadi usang. Saya ngambil contohnya ini deh. Salah satu yang bikin kita suka galau ya. Kalau bagi para ibu-ibu mungkin salah satunya adalah diskon. Ya. Beres ngantar anak ke sekolah, mampir ke ada mall baru, ngeliat, ya Allah gamisnya meni lucu, ya Allah. Udahlah sholatin dulu aja. Nyampe sholat, kabawa tuh Bu lagi sholat tuh. Allahu Akbar, ya Allah lucu itu gamis. Motifnya, ya Allah, kebeli enggak ya? Sami Allahu liman hamidah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Teman aku juga ada yang mau bayar utang.
Allahu Akbar. Kan lagi diskon. Allahu Akbar. Tapi diskonnya terakhir hari ini. Allahu Akbar. Sekalian jemput si Ade harus beli. Ya. Fix. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Agak beda ya. Coba. Sholatnya keterima gak Bu? Makanya biar khusyuk, biar kita beli dulu kok. Bisaan sih ya. Oke, anggaplah kebeli, taruh di lemari. Kadang juga kita kalau ditanya pas beli baju, ini kapan emang mau dipakainya? Oh, barangkali ada kondangan. Tuh, nunggu kondangan. Ternyata setelah dibeli udah ditaruh doang. Dia sibuk kerja, karir melejit, sering keluar kota. Tahu-tahu baru ngeh lagi 5 tahun kemudian pas pindah rumah dibongkar lemari. Ih, ini gamis yang 5 tahun lalu. Masih ada tag harganya belum dicabut. Dicobain udah gak muat karena ibu bahagia ya. Masya Allah. Lewat lagi, adeknya lewat belum nikah masih langsing. Deh buat kamu aja. Serius Kak? Selama ini aku pengen tapi gak berani. Akhirnya dipakai sama si adek sampai usang. Berarti rezekinya siapa? Adek. Kita ngaku-ngaku itu punya saya, adanya di lemari saya, gak ada orang yang berani ngambil atas izin saya. Berarti punya saya kan? Sebelum dipakai sampai usang, bukan rezeki kita. Ya, beneran. Itu yang kedua. 3, yang diinfakkan di jalan. Dulu ada pengusaha soleh, pengusaha muslim. Dia punya kebiasaan, beres jualan, cuman disisain buat modal jualan besok. Sisanya sedekah. Ditanya dong sama teman-temannya, kamu gak sayang sama harta kamu? Investasi dong kayak kita. Apa jawaban si pengusaha soleh? Justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat. Sedekah. Ya kalau ibu sedekah nih Bu, ibu tenang Bu, uang ibu gak hilang. Ibu cuman mentransfer uang ibu dari rekening dunia ke rekening akhirat. Tenang aja. Kalau di sini ada yang jatuh miskin setelah sedekah, datang ke saya Bu. Cerita aja. Nggak saya gantiin, nggak. Cerita aja. Ya. Cerita aja ya. Cerita doang. Masya Allah. Udah tenang aja. Udah nggak akan hilang. Lagian enak Bu urusan. Contoh nih ya. Ibu ada yang ngajak sedekah. Sedekah yuk Bu, ada yang mau bangun masjid. Ibu akhirnya ngasih. Ternyata masjidnya belum jadi, usia kita udahan duluan, wafat. Nanti kita di hari akhir kan kita tahu ya. Kita akan diberikan buku catatan amal kita, betul? Kita misalkan coba ngecek. Perasaan sedekah buat bangun masjid waktu itu. Kok gak ada ya? Nanya ke Allah. Ya Allah, engkau pasti tahu, engkau pasti ingat. Aku waktu itu tanggal segitu, jam segitu aku sedekah buat bangun masjid. Punten ya Allah, kok gak ada ya di buku catatan amal saya? Tidak mungkin Allahnya akan menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahala cair. Enggak gitu konsepnya. Jangankan ibu sedekah, ibu baru niat juga. Pengen itu aja udah jadi pahala. Masjidnya jadi juga belum. Enak kan urusan sama Allah? Jadi yuk kita lihat ya. Sesuatu baru bikin kita jadi enak dalam berukhuwah sesuai tema kita. 1, ketika kita ngelakuin semuanya karena Allah. Udah. Tapi kalau kita ngelakuinnya ada niat-niat tertentu, temenan sama dia. Dia kan punya toko kue. Kalau kajian pasti disponsorin. Dosa mah enggak. Tapi kan bikin kita jadi kayak ada ngarepnya ya. Jadi berbuat sesuatu tuh karena bakal ada sesuatu. Enggak. Yuk, baik yang murni. Karena Allah suka aja, udah gitu aja. Toh akhirnya satu dunia pengen balas kebaikan kita, tapi Allahnya gak suka sama kita, tetap celaka. Daripada misalkan dibalik, yuk satu dunia benci, tapi Allah sayang sama kita. Siapa yang bisa nyelakain kalau Allah gak ngizinin? Gitu? Udahlah, ke Allah aja. Sepakat? Udah segitu dulu. Ya, habis si ibu capek, bosen, ngomong wae ning kongko.
Langsung sekalian doa. Ya udah. Saya minum dulu boleh nggak? Oh, nanti kelamaan. Bismillah. Masih ada Bu sebotol. Ini buat Ibu. Iya. Maaf ya aus. Ya. Alhamdulillah. Dimaklumi alhamdulillah. Makasih Bu ya sudah dimaklumi. Baik, kata Ustazah tadi kita langsung juga kita sempurnakan tutup dengan doa ya. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing sambil disuarakan dalam hati. Allah pasti mendengarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir di sini ya Allah. Terima amal soleh kami. Jadikan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, jadikan Engkau yang nomor satu di hati kami ya Allah. Terimalah amal soleh kami meskipun banyak kekurangannya ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum tobat kami Kau terima dan dosa kami diampuni oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa menjaga hidayah ini sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, Kau pasti dengar doa kami ya Allah. Kini kami memohon, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Jadikan mereka menang di atas penjajahan dan kebiadaban Zionis Israel ya Allah. Meluluh lantakan dan musnahkan kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel ya Allah. Jadikan siapapun yang Kau takdirkan harus wafat, anugerahkan mereka syahid dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, sungguh kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Di sini kami masih kadang tertakut hanya karena masalah rupiah, sedangkan saudara kami di sana sedang berjuang untuk menggapai jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami selalu berada di dalam pihak kebenaran ya Allah. Jangan biarkan kami tergelincir kepada kemaksiatan ya Allah. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Juga anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, yang hafidh-hafidhah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, hafidh-hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kasih, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya datang dari diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiin dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.